Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Kak Santi senang sekali kalau adik-adik sehat dan tidak sakit. Hari ini kita mau mulai SBI ya. Walaupun SBI-nya lewat classroom, tapi adik-adik harus tetap semangat SBI. Tidak boleh malas-malas ya. Oke. Nah, selama SBI kita ada peraturannya loh. Apa ya peraturannya? Nah, selama SBI, adik-adik harus memakai seragam SBI kita. Terus tidak boleh makan dan minum. Terus harus duduk yang tenang, tidak boleh jalan-jalan, mendengarkan cerita dengan baik, dan apalagi ya, tidak boleh sambil bermain. Oke, sudah siap ya untuk mulai SBI? Oke, selamat belajar. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita nyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan, kemurahan hati Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah jaga dan lindungi kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Pada pagi hari ini juga kami akan memulai SBI kami. Tuhan kiranya tolong kami Tuhan, supaya kami dapat belajar, kami dapat mengikuti semua kegiatan dengan baik. Tuhan, kalau pada pagi hari ini juga sebelum kami memulai SBI kami mau Tuhan duduk diam, mendengarkan renungan harian. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang renungan harian kita pagi hari ini. Oke, siap ya, duduk yang rapi, tangannya dilipat, pasang telinganya, dan kita dengarkan dengan baik. Oke deh, selamat mendengarkan. B-I-B-L-E, yes that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, kembali lagi di dalam renungan Lilin Kecil. Hari ini Kak Lili akan menceritakan kisah seseorang yang sudah sangat mendunia. Nah adik-adik, pernahkah kalian mendengar kisah tentang Nick Vujicic? Nah, Nick ini dia terlahir tanpa lengan dan kaki. Yuk kita lihat video berikut ini dan mengenal kembali siapa itu Nick. I wasn't ready. Nah, itu ya adik-adik, itu adalah Nick. Tahukah kalian
Pada usia 8 tahun, Nick sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun akhirnya, Nick mengalami perubahan ketika mengalami kasih sayang orang tua dan saudaranya. Nick menyadari bahwa hidup haruslah bersyukur meskipun ia lahir dengan tubuh yang cacat. Nick bersyukur atas orang tua yang mengasihinya dan orang-orang di sekitarnya yang juga mengasihinya. Tuhan pasti punya rencana dalam hidupnya. Nick akhirnya mulai menyadari bahwa ia harus berprestasi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, di sini Nick mulai belajar melakukan segala sesuatu dengan anggota badannya yang tidak sempurna. Dan Nick mampu untuk menulis, mengetik di komputer, berenang, dan kegiatan lain sebagaimana orang dengan tubuh yang sempurna, seperti video yang tadi kita lihat. Nah, adik-adik, Nick belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi seorang motivator. Seorang motivator yaitu memberikan semangat, mendorong, dan memotivasi banyak orang. Kini, Nick menjadi sangat terkenal. Nick juga sudah memiliki anak dan istri yang sangat ia kasihi. Adik-adik, coba kita bayangkan, jika Nick menyerah dan tidak berjuang dalam hidupnya, Nick pasti tidak akan dikenal oleh orang-orang banyak dan menjadi berkat untuk orang banyak. Ingat ya adik-adik, bahwa Tuhanlah yang berkarya di dalam hidup Nick sehingga ia menjadi terkenal. Dengan usaha Nick dan penyertaan Tuhan, doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh orang tua dan Nick sendiri, kini Nick dikenal orang di seluruh dunia dan menjadi berkat untuk banyak orang. Wah, masa depan yang sungguh indah. Dan itu ada. Yuk adik-adik, kita sama-sama baca di Amsal 23 ayat 18. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yuk kita baca kembali lagi. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, adik-adik, sekarang Kak Lili punya beberapa pertanyaan untuk kita tanyakan di dalam diri kita sendiri dan kita menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, apakah adik-adik punya kelemahan? Apa yang adik-adik lakukan ketika mengalami kesulitan dari kelemahan itu? Nah, adik-adik kalau mau tulis juga pertanyaan dan menjawabnya juga silakan ya adik-adik. Pertanyaan terakhir, siapa yang merancang masa depan kita yang baik? Ya, adik-adik, itulah pertanyaan yang coba kita renungkan kembali. Sekarang Kak Lili ajak untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Ajar kami agar setiap bakat dan kemampuan kami dapat kami pergunakan dengan baik untuk meraih masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekian renungan lilin kecil kita hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua ya, dari kisahnya Nick dan Tuhan yang selalu mengingatkan kita. God bless you, bye-bye. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan renungan harian, sekarang saatnya kita untuk memuji Tuhan. Ya, yuk kita bangkit berdiri. Gak males-malesan, gak duduk-duduk aja. Tapi kita mau memuji Tuhan, harus semangat. Ya, oke.
to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, 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 I wanna be. Oh yeah. Oh yeah. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Oh yeah. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Alright guys, now we're gonna get low. See how low you can go without touching the floor. Whoa! Okay, and then when I count to 3, we're gonna jump up all together as high as you can. You guys ready? 1, 2, 3. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God
jadilah anak taat, T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya, kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi,
Adik-adik semuanya semangat-semangat memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan ayat hafalan. Yuk, kita ayat hafalan. Ayat hafalan pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 16 ayat 20a. Lagi ya, Amsal 16 ayat 20a. Isinya adalah siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Lagi ya, siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Selamat mencoba. Nah, tadi kita sudah renungan harian, sudah memuji Tuhan, sudah ayat hafalan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita. Sebelum kita doa cerita, kita nyanyi lagu yuk. Lagu tentang taat itu indah. Siap ya? Oke. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita duduk, kita berdoa, kita mau mendengarkan cerita. Kita siapkan hati kita, pikiran kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau tadi kami sudah renungan harian, kami sudah memuji Tuhan dan ayat hafalan. Kini saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat duduk diam, mendengarkan dengan baik. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Esther di hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020. Nah, adik-adik, saat ini Kak Esther akan bercerita tentang seorang anak yang bernama Ana. Adik-adik, suatu hari Ana berbicara kepada mama dan papanya kalau pada besok pagi
Ana ingin ditemani oleh mama dan papanya untuk mengikuti SBI secara online. Nah, adik-adik, rupa-rupanya mama dan papanya berencana untuk pergi ke luar kota. Nah, adik-adik, Ana saat itu sempat menjadi gelisah, sempat bingung adik-adik. Bagaimana ya kalau Ana mau mengikuti SBI, tapi Ana tidak mempunyai handphone karena Ana masih menggunakan handphone mama dan papanya. Nah, adik-adik, kemudian Ana berpikir bagaimana caranya ya supaya bisa mengikuti kegiatan SBI pada besok paginya. Adik-adik, pada malam harinya Ana berbicara kepada omanya. Oma, boleh nggak Ana pinjam HP Oma? Lalu omanya bertanya, untuk apa Ana? Apakah Ana memerlukan handphone? Lalu Ana menjelaskan kepada omanya, Oma, karena aku nggak punya handphone. Aku selama ini menggunakan handphone mama atau handphone papa. Nah, mama papa besok pagi sedang pergi, sedang ada keperluan. Nah, akhirnya adik-adik, Oma menjadi mengerti bahwa Ana membutuhkan handphone yang digunakan oleh Oma. Nah, adik-adik, lalu apa kata Oma? Omanya berkata, boleh kok Ana, nanti Oma kasih pinjam ya. Nah, adik-adik, ada satu lagi yang membuat Ana gelisah. Ana berpikir, besok pagi biasanya Ana suka terlambat bangun karena sudah terbiasa kalau pagi itu harus dibangunkan oleh mama atau papa. Nah, adik-adik, lalu Ana berkata lagi kepada Oma, Oma, boleh nggak bangunkan saya pada besok pagi supaya Ana tidak terlambat bangun. Kemudian omanya berkata, baiklah, nanti Oma bangunkan ya. Tapi bagaimana cara membangunkan kamu? Nah, akhirnya Ana berkata kepada omanya, Oma, pokoknya Oma bangunin aku ya, jangan sampai aku terlambat. Nah, adik-adik, omanya berpikir, bagaimana kalau membangunkan Ana dengan cara membunyikan lonceng. Nah, di rumah pasti kita mempunyai lonceng Natal yang hiasan-hiasan pohon Natal. Nah, itu dia yang digunakan oleh Oma untuk membangunkan anak di pagi hari. Nah, kemudian Ana lalu tidur dengan tenang. Sebelum dia tidur, Ana tidak lupa berdoa kepada Tuhan supaya besok pagi Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan tidak terlambat bangun. Nah, adik-adik, di pagi harinya omanya benar-benar membangunkan Ana. Caranya seperti tadi, Oma membunyikan lonceng, kring 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 kring, kring kring kring. Nah, itu adalah tanda bahwa Ana harus bangun supaya Ana tidak terlambat ikut kegiatan SBI. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik sendiri di rumah? Siapa yang membangunkan adik-adik di pagi hari untuk mengikuti SBI? Ada yang dibangunkan oleh mama, ada yang dibangunkan oleh papa. Mungkin juga di rumah kita ada alarm ya, alarm dari handphone, alarm juga dari
jam bisa juga, ya. Baiklah adik-adik, di pagi hari ini Kak Esther berharap adik-adik semua bangun dengan siap, sudah menyediakan Alkitab, sudah menyediakan alat tulis supaya kita bisa mengikuti kegiatan SBI dengan baik. Ini adalah cerita Kak Esther. Kiranya adik-adik semua tetap semangat mengikuti kegiatan SBI. Sampai jumpa. Dah. Tadi kita sudah mendengarkan cerita. Nah, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Sudah disiapkan belum aktivitasnya, alat tulisnya ya? Oke. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah dengar cerita kan? Nah, kalau kita sudah dengar cerita, sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, tugas adik-adik adalah menggambar sebuah lonceng. Nah, lonceng itu kemudian adik-adik warnai, dan di bawah gambar lonceng itu adik-adik tuliskan ayat hafalan yang adik-adik sudah pelajari. Adik-adik, lonceng itu merupakan tanda untuk kita semua. Kalau adik-adik di sekolah mau pulang, pasti adik-adik akan mendengar tanda untuk pulang, yaitu lonceng sekolah dibunyikan. Nah, selamat bekerja adik-adik. Nah, tadi sudah aktivitas. Sekarang kita waktunya untuk pulang. Yeay. Tapi sebelum kita pulang dan selesai SBI, kita tutup dulu yuk dalam doa ya. Oke, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa dulu ya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah selesai SBI Tuhan. Sekarang waktunya kami untuk pulang. Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami minggu depan supaya kami dapat SBI lagi bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke deh, adik-adik, belajar SBI kita hari ini sudah selesai. Yeay. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.